sesi selanjutnya saya akan membahas mengenai troubleshooting pada komputer. Nah, sebelumnya terkait dengan komputer ini sendiri, kalau kita lihat katakanlah 20 tahun sebelumnya, 20 tahun yang lalu, komputer itu masih dianggap barang yang mahal. Karena hanya katakanlah orang-orang tertentu atau golongan tertentu yang bisa membeli. Dalam artian 20 tahun yang lalu juga kebutuhan untuk komputer itu sendiri hanya terbatas di perkantoran atau di instansi ya. Sehingga sangat jarang kita temukan komputer itu ada di setiap rumah. Nah, sangat berbeda sekali dengan zaman sekarang. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, kemudian juga perkembangan teknologi yang sangat pesat, dan juga semakin murahnya biaya produksi dalam hal ini untuk memproduksi alat komputer itu sendiri, maka sekarang harga komputer itu sendiri menjadi relatif terjangkau. Apalagi di era pandemi COVID seperti ini, ada tren atau ada kecenderungan peningkatan dari penjualan perangkat komputer itu sendiri, karena perangkat komputer di zaman sekarang itu menjadi salah satu alat pendukung, baik itu di instansi, di pemerintahan, dan juga bagi siswa-siswi, mahasiswa dan mahasiswi dalam proses pembelajaran. Nah, oleh karena itu, ada baiknya kita memiliki wawasan atau pengetahuan terkait dengan komputer. Saya sedikit menganalogikan atau merelasikan, misalkan alat transportasi yang kita gunakan sekarang adalah sepeda motor. Nah, oleh karena itu kita pastinya atau tentunya harus punya wawasan atau pengetahuan terkait dengan sepeda motor kan. Dan juga kita harus mempunyai wawasan atau pengetahuan bagaimana kalau ada masalah di sepeda motor tersebut. Nah, sama halnya dengan komputer. Kita tidak bisa hanya tahu menggunakan, tapi kita juga harus tahu bagaimana caranya kalau seandainya ada masalah yang terjadi di komputer kita ini sendiri. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit membahas mengenai troubleshooting atau permasalahan apa saja sih yang umum ada pada komputer. Tentunya permasalahan ini bisa jadi berbeda di setiap komputer, namun apa yang akan saya sampaikan di sini adalah yang umum terjadi di perangkat komputer. Nah, sebelum kita membahas mengenai permasalahan apa saja yang ada di komputer, saya sedikit ingin bercerita mengenai sistem komputer itu sendiri. Nah, jadi untuk sistem komputer itu sendiri ada 3 bagian yang utama, yaitu ada brainware, software, dan hardware. Nah, brainware ini kalau bisa dibilang itu adalah user atau penggunanya. Jadi orang yang mengoperasikan perangkat komputer tersebut. Nah, selanjutnya komponen yang kedua adalah hardware atau perangkat keras atau bentuk fisik dari komputer itu sendiri. Di mana katakanlah kalau kita ketahui perangkat komputer itu pada umumnya terdiri dari CPU, kemudian ada monitor, ada keyboard, ada mouse. Nah, itu termasuk ke dalam perangkat keras atau hardware. Nah, yang selanjutnya itu ada software ya. Software itu atau perangkat lunak. Nah, dalam hal ini perangkat lunak itu bisa saja seperti Windows, itu termasuk perangkat lunak. Kemudian yang sering kalian gunakan Microsoft Office. Kemudian game komputer juga termasuk perangkat lunak. Nah, di mana ketiganya itu saling berkaitan. Coba kita bayangkan seandainya cuma ada hardware dan software, tapi tidak ada brainware-nya, maka komputer itu tidak berguna, karena dia tidak bisa mengoperasikan sesuatu, karena tidak ada brainware atau user yang menginstruksikannya melakukan sesuatu. Nah, begitu juga misalkan software-nya tidak ada di dalam hardware itu. Kalian bisa apa gitu? Cuma ada hardware-nya doang, tapi tidak ada software di dalamnya. Nah, begitu juga kalau hardware-nya tidak ada. Kalau hardware-nya tidak ada, otomatis
orang yang mengoperasikannya tidak bisa, dan software pun tidak bisa, karena software ini kan perlu hardware atau wadah untuk bisa dilakukan instalasi. Nah, seperti ini. Bisa dilihat mungkin di sini adalah bagian hardware-nya ya. Ada di sini ada motherboard, ada LAN card, ada PGA card, kemudian CD atau DVD-ROM, kemudian ada prosesor, ada mouse, keyboard, dan RAM ya, seperti itu. Ini adalah hardware semuanya ya. Nah, kemudian yang ini ada software, misalkan Microsoft Word, Excel, PowerPoint, dan yang lain. Nah, dan ini ada brandware-nya. Nah, kemudian kita sedikit lebih jauh detail lagi membahas mengenai hardware-nya sendiri. Nah, untuk hardware itu sendiri ada 3 jenis ya. Yang pertama ada perangkat input, perangkat proses, dan perangkat output. Nah, perangkat input ini merupakan perangkat keras yang digunakan untuk memberikan masukan atau input kepada komputer. Nah, yang termasuk ke dalam perangkat input ini sendiri itu ada keyboard, ada mouse, kemudian ada scanner, dan yang lainnya. Nah, untuk perangkat proses sendiri itu merupakan perangkat keras yang melakukan proses hasil instruksi dari pengguna ya. Nah, perangkat keras proses ini itu seperti prosesor, RAM, dan juga yang lain. Nah, untuk perangkat output itu merupakan perangkat keras yang memberikan keluaran yang bisa dilihat ataupun istilahnya diraba oleh pengguna. Diraba dalam hal ini misalkan outputnya berupa hasil print hard copy dari printer, nah itu kan bisa diraba ataupun dipegang. Kalau dari sisi visual atau penglihatan itu monitor, termasuk perangkat output. Nah, begitu juga speaker. Speaker itu termasuk juga perangkat output. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke pengertian apa sih yang dimaksud dengan troubleshooting itu. Nah, biasanya troubleshooting itu adalah permasalahan yang muncul atas ketidaknormalan dari suatu komputer. Jadi yang seharusnya dia, katakanlah monitor itu harus menampilkan gambarnya misalkan yang bagus, tapi ini gambarnya tidak bagus misalkan, seperti itu. Nah, untuk troubleshooting ini juga ada 2 kategori ya. Yang pertama, troubleshooting di hardware dan troubleshooting di software. Nah, untuk selanjutnya, mari kita melihat apa saja sih masalah atau troubleshooting yang terjadi di komputer pada umumnya. Ada beberapa yang saya rangkum di sini, dan namun tidak menutup kemungkinan pada saat kalian nanti menggunakan perangkat komputernya tersebut, ada masalah lain yang tidak dibahas di sini. Namun saya yang ada di sini itu yang umum biasanya terjadi. Untuk selanjutnya, nah yang pertama, permasalahan yang pertama ini adalah komputer tidak mau hidup. Nah, untuk komputer tidak mau hidup ini tentunya yang harus kalian cek pertama kali itu adalah cek dulu koneksi kabelnya dari colokannya itu apakah sudah tercolok atau belum ke power outletnya. Nah, seperti itu. Memang kalau misalkan kalian menggunakan laptop dan laptopnya masih ada kapasitas baterainya sekian persen, ya kalian tidak perlu mencolokkan ini. Cuman hal ini biasanya terjadi apabila kalian menggunakan PC desktop ya, bukan laptop. Nah, jadi itu cek dulu koneksi kabelnya ya. Nah, setelah kalian mengecek koneksinya, oke, sudah terkoneksi, cek lagi juga ininya, stabilizernya, atau biasanya itu istilahnya stop port ya, stop port ini. Nah, seperti terlihat di slide, stop port bentuknya seperti itu. Nah, biasanya setiap komputer atau PC desktop itu sebaiknya menggunakan stop port ini. Nah, tujuan stop port ini untuk menjaga kestabilan dari tegangan listrik. Karena
komputer ini termasuk apa ya, alat elektronik yang sensitif, kalau misalkan sedikit saja ada perubahan atau ketidakstabilan dari listrik yang masuk, itu sangat berbahaya, akan merusak dari perangkat kerasnya komputer. Nah, jadi kalian cek untuk stabilisernya. Nah, selanjutnya kalian juga harus mencek kabel power pada CPU-nya. Itu apakah sudah terkoneksi dengan benar. Nah, jika sudah terkoneksi dengan benar, maka selanjutnya cek lagi apakah power supply yang gambarnya di bawah itu ya, itu power supply. Nah, apakah power supply ini sudah terkoneksi dengan motherboard-nya. Nah, karena bisa jadi aliran listrik tidak masuk ketika kalian memasangkan atau mencolokkan bagian power supply ke motherboard-nya ini, itu tidak dilakukan dengan sempurna, tidak tertancap dengan sempurna. Jadi bisa dicek seperti itu. Oke, selanjutnya troubleshooting yang kedua, komputer menyala tapi tidak tampil di monitor. Nah, ini biasanya ada beberapa masalah ya. Jadi yang pertama itu lepaskan memori pada motherboard lalu pasang kembali. Nah, ini bisa saja ya, namanya dia perangkat keras, perangkat elektronik, sensitif. Jadi kita harus benar-benar memastikan bahwa setiap komponennya itu saling terhubung dan apa namanya ya, saling terhubung dengan sempurna seperti itu. Jadi kalian perlu cek ya di memorinya apakah sudah terpasang pada motherboard. Nah, kemudian kalian juga bisa membersihkan slot memori menggunakan kuas seperti itu. Menggunakan kuas, dan untuk bagian RAM-nya itu kalian bisa menggunakan penghapus pensil ya. Dan cara yang terakhir mungkin ini bisa kalian coba ganti dengan yang baru. Tapi ini apa namanya, ini ya apa istilahnya, solusi yang terakhir lah seperti itu. Coba ganti dengan yang baru. Oke, kita lanjut ke troubleshooting atau permasalahan selanjutnya. Nah, komputer melakukan bip pendek 3 kali. Nah, ini cara mengatasinya ya. Kalian coba lepaskan PGA card. Jadi, ini kalau misalkan kalian yang hobinya gaming itu pasti kenal lah dengan istilah PGA card. Karena ini merupakan salah satu komponen yang harus ada dan harus update untuk memainkan game-game yang terbaru. Nah, yang hobi ini pasti tahu lah tentang PGA card ini. Yang jelas untuk PGA card ini sendiri, kalau misalkan komputer kalian mengeluarkan bunyi bip 3 kali pendek atau cepat, bisa kalian coba lepaskan dulu PGA card-nya, kemudian pasang kembali. Nah, tentunya yang harus kalian apa namanya, pahami di sini ya, walaupun tidak dituliskan di sini, kalian harus paham bahwa ketika kalian ingin mencabut atau melepaskan komponen dari PC desktop itu atau komputer, itu harus dalam keadaan tidak dialiri listrik atau dalam keadaan dimatikan ya. Jangan nanti kalian apa namanya, gara-gara ikut kegiatan ini lalu melihat troubleshooting-nya seperti ini tanpa dijelaskan harus mematikan komputer dulu, langsung kalian cabut, itu nanti rusak komputer kalian. Nah, selanjutnya sama seperti tadi, kalian bersihkan dengan kuas, kemudian bersihkan kaki-kakinya dengan ini ya, dengan penghapus pensil juga. Mungkin seperti itu untuk yang ketiga ini. Oke, selanjutnya komputer tiba-tiba tidak bisa membaca flash disk. Nah, kalau misalkan komputer itu tidak bisa membaca flash disk ya, coba, jadi kan kalau di PC desktop itu ada portnya atau yang colokannya itu di depan, ada yang di belakang ya. Nah, itu kalian coba tancapkan dulu di port bagian belakang, dan coba juga tancapkan di port bagian depannya atau front USB komputernya.
Tapi kalau misalkan ternyata flashdisknya tidak terbaca juga, kalian coba mencolokkan flashdisknya di komputer lain atau di laptop lain. Coba pinjam laptop teman kalian, kalian coba tancapkan. Kalau misalkan masih tidak terbaca, berarti yang salah adalah flashdisk kalian. Selanjutnya, nah ini juga sering terjadi ya, sering terjadi faktornya itu karena biasanya konektor atau kabel dari PGA ke PC itu sudah kondisinya sudah tua dan apa namanya sudah kondisinya sudah inilah sudah tidak layak pakai lagi, sehingga ketika memunculkan output seperti itu dia warnanya sudah berubah, tidak bagus lagi atau tidak bersih lagi. Kadang itu bisa berwarna merah seperti ini, kadang juga bisa berwarna kuning seperti itu. Cara mengatasinya, kalian bisa atau kalian coba reparasi atau perbaiki monitornya, atau kalian coba juga ini ya, kencangkan kabel konektornya ke PGA seperti itu. Nah, masalah selanjutnya itu terkait dengan komputernya mau hidup tapi tidak mau booting ya. Nah, biasanya ini komputer itu akan memberikan sinyal berupa bunyi yang tandanya itu ya, kalau misalkan dia bunyinya bip satu kali, maka kondisi komputer oke, baik. Kemudian bip satu kali, kemudian panjang, berarti ada masalah di memori atau RAM-nya. Jika ada bip satu kali panjang dan 3 kali pendek, maka itu ada kerusakan di PGA card. Nah, selanjutnya jika ada bip satu kali panjang dan 2 kali pendek, maka ada kerusakan di RAM-nya. Nah, jika bunyinya ini terus-menerus terjadi, kemungkinan ada kerusakan bagian di modul memori atau memori video. Oke, baik, selanjutnya. Nah, ini juga sering terjadi ya di komputer, sering terjadi dia tidak bisa booting tapi masuknya malah ke save mode gitu. Nah, caranya coba restart kembali komputer Anda dan Anda bisa mencoba troubleshooting yang sudah disebutkan sebelumnya. Jadi Anda cek satu persatu terkait dengan perangkat keras yang terhubung di komputer kalian. Nah, nanti kalau memang tidak bisa juga, cara terakhir, dan ini terserah sih, kalau saya pribadi cara terakhir untuk install ulang Windows ini adalah cara yang paling akhir sudah. Kalau misalkan masih bisa kita troubleshooting tanpa menginstal Windows, ya jangan install Windows. Mungkin seperti itu. Nah, ini bisa dilihat di sini ada ini ya, konektor dari keyboard. Mungkin yang di kanan atas, gambar kanan atas, kalian sudah sering lihat itu konektor USB. Nah, yang sebelah kiri itu adalah konektor, kalau tulisannya itu PS garis miring 2. Jadi memang port untuk keyboard yang tipe-tipe yang lama. Kalau yang sekarang kebanyakan sudah menggunakan port USB ya. Nah, jika seandainya keyboard kalian tidak dikenali oleh komputer, maka kalian bisa melakukan pengecekan. Jadi apa namanya, konektor ya, kabel atau konektor keyboard yang sudah tertancap di komputer itu kalian cabut terlebih dahulu, kemudian coba pasang lagi, perbaiki posisinya. Nah, jika tidak bisa terdeteksi juga, nah kemungkinan ya keyboard kalian bermasalah dan perlu diganti. Seperti itu. Atau bisa juga keyboard keyboardnya tidak terdeteksi, bisa jadi juga ada kesalahan di sisi ininya, perangkat lunaknya atau softwarenya. Bisa jadi driver pada Windows-nya tidak mensupport, misalkan seperti itu. Nah, kemudian juga kalian lihat di sini ada gambar ini ya, di bawah, gambar bawah itu ada gambar LAN card. Nah, LAN card ini biasanya komponen atau perangkat keras tambahan jika menggunakan PC desktop ya.
Nah, tujuannya itu ya untuk menghubungkan kabelan seperti itu. Nah, jika komputer kalian tidak bisa mengakses internet, maka kalian harus mengecek kabel LAN-nya apakah sudah tertancap atau tercolok dengan baik di komponen LAN card-nya ini atau tidak. Ya, seperti itu. Baik, eh, mungkin itu tadi sedikit rangkuman. Ada beberapa troubleshooting yang ada di ini ya, di perangkat komputer, yang ditemui di perangkat komputer.